نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقان
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini Allah memberikan kita kesehatan, dan Allah juga memberikan kesehatan kepada guru kita yang mulia Buya, sehingga dari jauh dari LPD Majelis Al-Bahjah Cirebon Mulia telah sampai hadir di tengah kita untuk menyampaikan petua-petua, nasihat-nasihat, mau'idah yang insyaallah akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan alam Rasul Mustafa Sayyidina Muhammad SAW, begitu juga kepada para keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kita hormati bersama guru kita Buya, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Semoga Allah memberikan beliau umur panjang, semoga Allah memberikan beliau kesehatan, semoga Allah memberikan beliau kesempatan untuk dapat kembali lagi ke daerah kita di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Begitu juga kepada para wadir, para masyayikh yang dirahmati Allah. Insyaallah tema diskusi dan tanya jawab kita pada hari ini adalah strategi dakwah pesantren di era multimedia, khususnya mengenai hubungan antara ilmu, amal, dan nasyar. Baiklah, langsung saja untuk sesi yang pertama kita persilahkan kepada Buya untuk menyampaikan tausiahnya. Insyaallah nantinya akan kita buka kesempatan untuk tanya jawab kepada guru kami yang mulia Buya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi akrama man syaa min ibadihi bil ilmi wa bil amali bil ilmi. Wa sallallahu wa sallamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا، وإنا يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا نعوذ بك يا ربنا من أن نذل، ونعوذ بك يا ربنا من الزيغ ومن الضلال ومن البدعة ومن سوء الأخلاق، إنك أنت على كل شيء قدير. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، kami cinta yang kami banggakan para guru-guru mulia, para pejuang-pejuang, para pengemban amanat ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu, dan semoga
mudah bagi kita juga untuk membawa orang lain dengan ilmu kita kepada kebaikan. Berbicara tentang dakwah secara umum, secara luas, dakwah adalah membawa umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada sebenarnya tugas dakwah ini adalah tugas untuk semua dari hamba Allah yang merasa dirinya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada di antara hamba-hamba ini yang mendapatkan tugas lebih daripada yang lainnya, yaitu para ahli ilmu. Kalau dakwah ini adalah memang tugas semuanya, akan tetapi lebih lagi adalah jika mereka adalah orang yang mengemban ilmu. Orang yang mengemban ilmu, ia mendapatkan tugas yang lebih berat. Karena dengan tugas inilah ia akan mendapatkan kemuliaan, tidak cukup dengan ilmu. Orang banyak ilmunya tidak bermanfaat, tidak akan berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ahli ilmu karena ilmu itu diamalkannya. Bukan sekedar seorang mengamalkan ilmu kemudian diangkat derajatnya oleh Allah, tidak. Maka harus tahu kita bahwasanya neraka jahanam itu akan dinyalakan pertama kali adalah untuk 3 model manusia. Yang pertama adalah orang yang mempunyai ilmu dan dia mengajar. Akan tapi setelah itu didustakan Allah, ketika kau dusta, kau menuntut ilmu bukan untukku, akan tapi untuk dibilang, untuk disebut sebagai seorang alim dan mufakir, dan sudah disebut kau waktu di dunia disebut sebagai seorang alim. Orang alim yang pertama dinyalakan api neraka adalah untuk orang alim. Yang kedua adalah orang yang punya ahli sedekah dan tidak tulus kepada Allah, dan orang jihad. Yang ketiga adalah orang jihad di jalan Allah, orang di medan laga menyerukan takbir Allahu Akbar, perang di medan laga, jago di dalam berperang. Di dunia seolah-olah dia adalah orang yang perang karena Allah, akan tapi ternyata dia berperang hanya ingin disebut sebagai seorang pemberani dan pahlawan, dan sudah disebut waktu di dunia. Disebutkan tadi adalah orang yang berilmu. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Hidayatul Hidayah, satu kitab yang wajib dibaca oleh pemula di dalam mencari kemuliaan dan kebenaran, dan juga dibutuhkan oleh orang yang sudah sampai kepada Allah. Kitab Hidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengingatkan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita hanya terpesona dengan himbauan untuk menuntut ilmu. Banyak di antara kita terpesona dengan himbauan untuk menuntut ilmu dengan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, dan banyak lagi orang ahli ilmu, tapi oleh setan dilupakan tentang riwayat-riwayat tentang ancaman bagi orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Bagi kelas asatidzah semuanya wajib membaca kitabnya Imam Ghazali yang berjudul Ayyuhal Walad. Karena kelihatannya Ayyuhal Walad ternyata itu adalah untuk para kiai. Imam Ghazali kedatangan muridnya sudah jadi kiai minta nasihat, maka dinasihat oleh Imam Ghazali Ayyuhal Walad. Itu adalah nasihat untuk para guru. Bahkan dakwah dalam bentuk berceramah pun kata Imam Ghazali termasuk yang diwakili jangan. Wa idza turita bihi, kalau engkau diuji oleh Allah dengan cobaan menjadi juru dakwah, juru ceramah, ya, ada nasihat khusus bagi ceramah, lebih berat lagi. Dan juga baca lagi satu kitab karangan Imam Ghazali Al-Kashf wa Tabyin fi Bururil Khalqi Ajma'in. Wajib baca itu. Bagaimana Imam Ghazali menyebutkan orang tertipu dari orang yang punya ilmu lebih banyak daripada yang lainnya. Dengan hanya berbangga menuntut ilmu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, punya ilmu angkat. Tidak. Kepleset. Menjadi orang yang paling busuk di neraka. Lihat, di dalam di neraka itu ada orang yang pada ngerumuni. Orang di neraka itu pada ngerumuni satu orang yang baunya busuk. Di neraka itu sudah busuk, ternyata ada yang lebih busuk lagi dikerumunin.
Kemudian ahli neraka itu bertanya, siapa kalian? Siapa engkau ini kok begitu busuk baumu? Fatandaliku aktabu batnihi, keluar isi perutnya itu. Dan dia putar-putar seperti putarnya hemar di gilingan gandumnya itu. Ternyata dia menjawab, aku adalah orang yang alim, punya ilmu, tapi tidak pernah mengamalkan ilmuku. Masya Allah. Jadi ancaman orang yang menuntut ilmu. Jadi hendaknya para penuntut ilmu yang sudah rajin menuntut ilmu hendaknya segera bergegas menuju riwayat-riwayat fatwa-fatwa yang memberikan ancaman kepada ahli ilmu agar tidak terjerumus. Kalau kita berbicara bab kesombongan, ternyata orang yang gampang sombong adalah yang diberi oleh Allah ilmu. Kalau bicara tentang kedengkian, ternyata sebab dengki juga karena adalah urusan. Jadi dia kan punya ilmu, banyak orang terjerumus dalam kedengkian. Belum lagi dosanya orang berilmu tidak seperti dosanya orang yang bodoh. Kalau orang bodoh dosa, akan tapi kalau orang yang punya ilmu dosa dan dosa. Maka ini kita perlu terus. Tidak cukup kita mempelajari ilmu dan ilmu, akan tapi harus ada kesadaran bahwa di sana ada amanat besar tentang ilmu ini. Baru nanti bicara tentang amal. Imam Ghazali dalam kitab Hidayah, jika ada orang punya ilmu lalu tidak mengamalkan ilmunya, suruh tanya itu yang salah niatnya dulu. Untuk apa kamu menuntut ilmu? Mungkin dia akan menjawab, menuntut ilmu untuk apa amalkan. Dan sekarang sudah dapat ilmu, kenapa tidak apa amalkan? Biasanya yang salah dalam niat. Ada orang menuntut ilmu yang apa? Menuntut ilmu. Maka niatnya ada yang busuk. Bahkan seorang bapak, seorang kiai, seorang ustaz pun juga anaknya menuntut ilmu ya salah. Mungkin dia menasihati anakku cepat menuntut ilmu, hafal Quran. Jadilah seorang pikir. Biar kau bisa gantikan abah nanti. Yang kebayang di benaknya bukan menggantikan maqam Rasulullah, tapi bahkan menggantikan kejayaan di dunia. Siapa lagi menggantikan bukan engkau. Jadi tujuannya adalah agar meneruskan pangkat bapaknya, bukan tujuannya sambung kepada Rasulullah. Dan alangkah banyaknya orang begitu. Jadi anaknya dididik untuk menghafal Al-Quran, belajar ilmu fikih hanya agar anak itu nanti menggantikan. Jangan sampai ini pindah ke orang lain atau jangan sampai ini runtuh. Bukan disambungkan kau menjadi penerusnya Rasulullah. Bukan. Dan mungkin ada terlintas atau obrolan sebagian santri yang berkata bahwasanya enak jadi kiai tidak kerja dan punya mobil. Ya tidak sedikit salah niat. Rugi dan rugi dan rugi, makanya harus dibenahi niat ini. Takut kalau punya ilmu lebih besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kesadaran makna ini, apa yang namanya mengamalkan ilmu akan sangat mudah baginya. Kabura maqtan indallah, akan menjadi sebesar dosa hukuman di hadapan Allah bagi orang yang pandai berbicara kan tapi tidak mengamalkan ilmunya. Imam Haddad rahimahullah taala seorang sufi besar. Di dalam kitab Risalah Mu'awanahnya dalam muqaddimahnya juga seperti itu. Bahkan beliau mula-mula ragu-ragu di saat harus menulis nasihat kepada siapapun, karena beliau merasa lemah, karena beliau merasa bahwasanya belum mengamalkan ilmunya. Akan tapi kenapa harus nasihati orang lain? Sekaligus beliau berkata bahwasanya aku di dalam menulis buku akan aku jadikan diriku menjadi orang pertama yang mendengar nasihatku. Jadi beliau tidak pernah nasihati orang, akan tadi kalau nasihati selalu dihadirkan dirinya adalah di barisan pertama yang mendengar nasihat tersebut. Dan dia jadikan kuping beliau adalah kuping yang paling dekat sebelum kuping orang lain. Dan kita pun harus demikian. Bahkan sampai nanti derajat latihan ceramah, kalau tadi kita beri motivasi dakwah tadi, kita harus menyiapkan materi agar cakep, indah dan sebagainya itu untuk agar orang lain bermanfaat. Akan tapi pada saat tertentu kita harus meninggalkan persiapan agar jangan sampai ceramah kita hanya pengen disanjung sama orang, hebat ceramahnya. Oke, kita harus meninggalkan latihan. Datang karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini menyiapkan ceramah hanya pengen dibilang hebat, dielulukan orang, dahsyat. Orang ternyata menangis semuanya. Harus baca kita tadi hal-hal. Ada orang membuat ceramah, menyampaikan ceramah, hamnya keinginannya hanya bagaimana orang bisa menangis semuanya. Bukan seperti itu. Ada tapi yang dikatakan oleh Imam Ghazali, memberi apa? Tausiahmu, mau'idhahmu itu hendaknya menjadikan orang rindu akhirat dan jadi tidak cinta kepada dunia. Menangisnya
Kalau orang menangis itu bisa saja gitu kan, menangis bertangis bisa. Ada suara yang suara ternyum, belum tentu rindu akhirat. Bahkan Imam Ghazali lagi menyebutkan bahwasanya banyak di antara para guru-guru yang menobatkan dirinya sebagai seorang ustaz, dia mengajak orang untuk menjauh dari dunia, akan tapi perilakunya mengajak mereka untuk cinta kepada dunia. Dilihat dari lidahnya berbicara tentang tarku dunia, meninggalkan dunia, agar tidak cinta dunia, tapi perilakunya, seleranya, gaya hidupnya adalah bersama dunia. Bahkan seolah-olah itu berkata tinggalkan dunia, dia mengucapkan dengan lidahnya, tapi perilakunya mengajak ayo dengan dunia. Sementara lisanul hal aqsam lisanil maqal, kata Imam Ghazali, perilaku tidak berikan contoh yang baik untuk umat dan seterusnya. Ini bukan, jadi berat. Setelah masuk dunia ilmu harus terus kita benahi, kita belajar. Kalau kita baca kitab Al-Kashf wa Tabyin, ternyata kita para ustaz ini terpaling terus sama Ghazali, sama hancur. Karena paling banyak, apalagi kitab Ayyuhal Walad, itu kitabnya untuk orang besar. Jadi kitabnya kecil, Ayyuhal Walad, baca kitab itu dan baca renungi satu persatu, satu demi satu. Jangan hanya baca khatam mulai ayam, bukan. Kita perlu baca satu demi satu sampai kita sadar. Dan itu untuk kita, bukan untuk yang lain. Membawa saya dinasihati untuk kalangan para ustaz, bukan untuk para murid, bukan untuk para ustaz. Maka dengan itu semuanya, maka ada kesadaran untuk mengamalkan ilmu. Na'udzubillah kalau ilmu kita hanya ilmu pamer di depan manusia. Jika ilmu itu akan kita terapkan di rumah kita, jangan sampai ada orang baik di luar tapi di rumah tangganya tidak baik, sama istri tidak bisa menghargai istrinya. Tidak ada keindahan di rumah. Kalau di luar kelihatannya Masya Allah, kayak malaikat, usuknya luar biasa, tapi dengan istrinya ternyata tidak baik. Bagaimana Nabi SAW dikatakan, kalau berada di medan laga, beliau begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah bertemu dengan istri dan keluarganya, begitu indah dan mesranya seperti tidak pernah kenal peperangan. Rasulullah SAW, semakin orang tinggi ilmunya, pandai berdiskusi, komunikasi dengan siapapun, dengan istri. Harus indah. Jangan datang Ustaz mau sampai rumah, Assalamualaikum wahai istriku, selamat datang. Jadi senyum, dia melihat senyum. Anakmu ngajak main, bukan bergurau dengan anak-anak. Karena ilmu akan mengajari seperti itu. Dan lihat kalau Imam Ghazali menyebutkan, Masya Allah, di kalangan ahli ilmu itu godaannya besar. Tadi kita cerita juga tentang kedengkian. Kalau sudah niatnya tidak benar, cara menuntutnya iman tidak benar, tujuannya tidak benar, maka muncul penyakit yang besar gara-gara punya ilmu. Mulai dari yang namanya mendengki, rahasada kahasadil ulama. Tidak ada dengki yang lebih membahayakan kecuali dengkinya para ulama, para ustaz. Ustaz mendengki, karena dianggap tidak ada. Para ustaz mendengki dengan ustaz lain, tak mau ketemu, tak mau. Akan gak ada kakak adik, bermusuhan, Masya Allah. Mendengki. Bukan orang tidak punya ilmu, sama bapaknya suruh ngaji, suruh belajar. Belajar ilmu, akan tapi ternyata hatinya tidak bersih. Niatnya bukan karena Allah. Menuntut ilmu hanya pengen mempertahankan pangkat bapaknya, kerajaannya itu biar tidak runtuh. Salah dan rugi dia. Dan banyak kisah-kisah semacam itu. Sehingga bermusuhan, kakak adik bermusuhan. Bagaimana bermusuhan sama-sama perjuangnya Nabi Muhammad SAW? Dan kalau di dalam rumah, di dalam persahabatan tidak benar, bagaimana kita akan berjuang keluar? Basa-basi semuanya. Bohong, tidak perlu urusan. Maka berangkat dari niat yang benar tadi, kemudian sadar bahwasanya ilmu adalah amalan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru secara otomatis akan berkembang menjadi amal. Kemudian amal tadi, setelah kita mengamalkan ilmu, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua orang dalam kerugian, tapi mereka punya iman.
Wa amilus solihati dan punya amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini tiga yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah iman kepada Allah, mengharap Allah, sambung dengan Allah SWT. Amal soleh baru dianggap. Amal soleh baru dianggap. Baru setelah amal soleh nanti benar, kita bisa beramal soleh, niat yang benar, lalu amal soleh kita amalkan, baru tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baru kita layak untuk memberi nasihat orang lain. Sebab ilmu ceramah, ilmu nasihati itu paling mudah. Paling mudah ngomong itu paling mudah. Tapi bagaimana kita merasakan ilmu itu lalu mengamalkannya. Menjadi kehidupan kita adalah dengan ilmu. Dan ayat itu dalam ujian dakwah kita baca dari belakang. Dan hanya kita semua menjadi orang yang saling memberikan nasihat dan kebaikan. Menguatkan orang di saat mendapatkan musibah agar tetap sabar. Tapi ternyata kita menasihati orang lain tidak akan sah, tidak akan berguna kecuali kita telah berusaha untuk punya amal. Kita beri contoh yang baik. Memulai. Kemudian setelah kita memulai, jangan sampai kita memulai itu hanya karena ingin ditiru oleh orang. Subhanallah. Kalau kita berbuat baik hanya ingin ditiru oleh orang, belum karena Allah, tidak benar. Imam Ghazali berbicara tentang ilmu riya. Ilmu ikhlas di situ ada dibahas tentang ilmu riya. Riya ini luar biasa. Sehingga ada seseorang yang mengerti ilmu riya, jangan sampai kamu berbuat baik kelihatan sama orang. Akhirnya berbuat di tempat yang sembunyi kan. Melakukan sholat di tempat yang sembunyi, mestinya kan sudah sah jadi orang ikhlas. Tapi saya kan berbisik, nah bagus begitu. Kamu harus dari ustaz, haruslah terlatih. Biasakan sholat yang pelan-pelan, jangan buru-buru karena kamu uswatun hasanah. Rupanya sholat di kamar yang sepi itu gak buat membiasakan diri jika nanti keluar dari kamar sholat yang dia tetap semacam ini. Bukan karena Allah lagi sudah halus. Jadi betul-betul yang namanya ilmu ini setan juga mengikuti, dan orang pangkatnya itu dengan iblis ya. Iblis yang menggoda itu sesuai dengan pangkatnya orang. Semakin anda punya ilmu ya iblisnya kelas berilmu pakai jubah. Jangan main-main. Dan kemudian setelah itu, secara umum ada tanda-tanda bagaimana kita menuntut ilmu karena Allah itu di saat mengamalkan juga harus karena Allah. Ini adalah perkara secara umum. Tadi juga kami sampaikan dengan para lajnah Faktul Masail, wahai para ustaz-ustaz atau calon ustaz atau